live streaming YouTube 24 jam, UFA Live 24. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Seorang cerdas berusaha untuk mencari pahala dalam segala kegiatannya. Dan di antara sarana yang bisa mendatangkan pahala yang sangat banyak adalah sarana berkeluarga. Jangan kita terlalu sibuk mencari pahala di luar sana, sementara ladang pahala di rumah sendiri kita lupakan. Sungguhnya di antara ibadah yang agung adalah ibadah berkeluarga. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi, falyajtahid fi nisfil baqi." Siapa yang telah menikah maka telah sempurnalah setengah agamanya. Tinggal dia berusaha pada setengahnya yang lain. Kemudian juga ketika ada seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan dia ingin tidak menikah supaya bisa banyak beribadah, supaya bisa banyak puasa, supaya bisa banyak salat malam, supaya bisa banyak baca Al-Quran, karena dia tahu kalau menikah akan mengurangi ibadahnya, maka dia berkata, "Wa ana a'tazilun nisa," aku akan meninggalkan para wanita. Maka Nabi pun marah. Nabi SAW bersabda, "Fa inni atqakum li rabbi wa akhsyakum." Sungguhnya aku yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah. Walakinni atazawwajun nisa, akan tapi aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci kepada sunnahku maka dia bukan dariku. Sehingga para ulama menyatakan jika ada seorang menikah lantas ibadahnya berkurang, ibadah puasanya, ibadah salat malamnya, ibadah baca Al-Qur'annya berkurang, maka dia masih lebih baik daripada seorang bujangan yang tidak menikah meskipun ibadahnya banyak. Kenapa? Menikah itu sendiri adalah suatu ibadah yang agung. Oleh karenanya Nabi Musa alaihissalam rela untuk bekerja menjadi tukang kebun dan penggembala kambing selama 8 tahun atau 10 tahun untuk membayar mahar istrinya. Sebagaimana Allah abadikan perkataan calon mertuanya dalam surat Al-Qasas, "Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta 'ashran famin 'indik." Wahai Musa, aku ingin menikahkan engkau dengan salah seorang putriku dengan syarat kau bekerja kepadaku selama 8 tahun atau 10 tahun. Dan Nabi Musa pun menikahi wanita tersebut, lantas beliau bekerja untuk membayar maharnya. Kenapa? Karena di balik pernikahan banyak ibadah yang bisa dilakukan. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, kita sebagai para suami atau para laki, hendaknya kita berusaha mengoptimalkan kondisi kita sebagai kepala keluarga di rumah untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya. Ada beberapa cara agar kita bisa meraih pahala yang besar dalam kehidupan berkeluarga. Yang pertama, kalau kita mencari nafkah untuk anak-anak, untuk keluarga, niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah. Kita keluar dari rumah, kita niatkan untuk mencari nafkah yang halal, bukan nafkah yang syubhat, apalagi nafkah yang haram. Pastikan yang kita berikan kepada anak istri kita adalah yang halal. Ketika para sahabat melihat ada seorang lelaki yang semangat dan gesit, min jaladihi wa nasyatihi, orangnya gesit dan kuat, maka mereka berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, lau ja'ala hadza fi sabilillah." Seandainya orang ini menjadikan kekuatannya dan kegesitannya dalam berjuang berjihad di jalan Allah. Maka Nabi SAW berkata, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah." Orang ini kalau keluar mencari nafkah, mencari rezeki untuk menafkahi anak-anak yang masih kecil, sungguhnya dia sedang fi sabilillah. Oleh karenanya Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan, orang yang mencari harta yang halal, maka sungguhnya dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan kalau kita keluar rumah untuk mencari nafkah, kita mencari nafkah yang halal agar segala keletihan kita, keringat yang bercucuran, semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak niatkan, maka saya khawatir sia-sia
Kalaupun ada pahalanya maka sedikit, tidak sebagaimana seorang yang keluar dan niatkan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang kedua yang bisa membuat pahala kita banyak adalah ketika setiap kita berinfak, membelanjakan keperluan rumah tangga kita, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta luqmatal lati taj'alu fi imra'atik." Tidaklah kau sedekahkan apapun, kau niatkan karena mencari wajah Allah. Ini syaratnya. Harus mencari wajah Allah, harus ikhlas. Kecuali kau dapat pahala, sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu juga dapat pahala. Al-muslim idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha kanat lahu sadaqah. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim jika dia berinfak untuk istrinya, untuk keluarganya, dan yahtasibuha, dan dia berharap pahala di balik infaknya, maka itu adalah sedekah baginya. Kita sering membelanjakan keperluan, beli keperluan keluarga, namun sering hati kita lalai. Hadirkanlah dalam hati kita, saya belanjakan ini karena Allah, saya berikan keperluan anak istri karena Allah, sehingga pahalanya menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, sekeping dinar yang kau infakkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, di sekeping dinar yang kau infakkan untuk memerdekakan budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, sekeping dinar yang kau sedekahkan kepada seorang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahli, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk anak istrimu, a'dhamuhu ajran alladhi anfaqtahu ala ahli. Maka yang paling besar pahalanya adalah alladhi anfaqtahu ala ahlik, yang kau infakkan untuk anak istrimu. Kenapa bisa demikian? Karena berinfak untuk anak istri hukumnya wajib, sementara berinfak untuk fakir miskin, untuk anak yatim dan yang lain hukumnya sunnah, dan perkara wajib lebih dicintai oleh Allah daripada perkara yang sunnah. Sebagaimana seorang ketika berinfak untuk anak yatim, ketika menyumbang ke masjid dia merasa dapat pahala, hadirkanlah dalam dirinya ketika dia membelanjakan keperluan primer atau sekunder keluarganya, bahwasanya saya sedang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sarana untuk mendapatkan pahala yang besar dalam kehidupan rumah tangga, kerjasama untuk salat malam. Kata Nabi SAW, rahimallahu ra'an qama minal lail. Semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, fa shalla, kemudian dia salat malam. Wa aiqadha ahlahu fa shallat, kemudian dia bangunkan istrinya untuk salat malam, maka istrinya pun salat malam. Fa in abad, jika istrinya tidak mau bangun untuk salat malam, nadhaha fi wajhihal ma', maka dia percikan air ke wajah istrinya agar bangun salat malam. Dalam sebagian riwayat, fa in shallaya rak'ataini jami'an kutiba minadh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat. Jika keduanya salat malam 2 rakaat saja berjamaah, maka kedua-duanya dicatat sebagai para lelaki yang banyak mengingat Allah dan para wanita yang banyak mengingat Allah. Kita ini hidup di zaman kita sulit berzikir kepada Allah. Terlalu banyak hal yang melalaikan kita. Sehingga untuk berzikir kita sering meninggalkannya. Yang kita ingat selalu adalah dunia dan dunia. Berita-berita yang terus melewati HP kita lihat, kita dengar, kita komentari, kita analisa, dan akhirnya kita jarang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa dicatat sebagai orang yang banyak mengingat Allah. Susah menjadi orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pahalanya besar. Allah berfirman, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Dan para lelaki yang banyak mengingat Allah dan para wanita yang banyak mengingat Allah, maka Allah akan catat bagi mereka ampunan dan pahala yang besar, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana cara menjadi orang yang banyak mengingat Allah? Di antaranya salat malam 2 rakaat bersama istri. 2 rakaat saja tidak banyak, hanya membutuhkan waktu mungkin 5 menit. Tetapi jika bisa melakukannya, maka sang suami akan dicatat sebagai laki yang banyak mengingat Allah, dan sang wanita dicatat sebagai wanita yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah janjikan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, para suami, para kepala rumah tangga,
Di antara cara mencari pahala terbaik dalam kehidupan rumah tangga adalah menjadi suami yang terbaik bagi istrinya. Dia berakhlak lebih baik kepada istrinya daripada yang lainnya. Kenapa Rasulullah SAW bersabda, khairukum, ya, sebaik-baik kalian, khairukum li ahlihi, adalah yang terbaik bagi istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah suami yang terbaik di antara kalian. Oleh karenanya kita tahu kita bisa berakhlak mulia kepada kawan-kawan kita. Kita mudah murah senyum kepada kawan kita. Kita mudah berbagi harta, memberi hadiah kepada kawan kita. Kita kalau berbicara sama teman, kita pilih-pilih kata. Apalagi berbicara kepada atasan kita, teman sejawat kita. Ya, terkadang mereka salah, kita mudah memaafkan. Maka jika kita bisa berbuat baik kepada orang lain, bisa murah hati kepada orang lain, bisa mudah memaafkan orang lain, maka kepada istri lebih utama. Lebih utama. Siapa yang bisa berbuat baik lebih kepada istrinya daripada yang lainnya, maka dia termasuk dalam hadis yang Nabi mengatakan sebaik-baik kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu perjuangan para suami karena tidak mudah menghadapi para istri. Terlebih lagi Rasulullah SAW telah mengabarkan, innal mar'a khuliqat min dhila, sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna awaja syai'in fi dhila a'lahu, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atasnya. Kalau tercipta dari tulang bengkok, maka dia pasti punya kekurangan. Sebagian ulama mengatakan yang paling parah adalah bagian atas tulang bengkok, yaitu menggambarkan akan lisannya. Betapa sulit wanita bisa mengontrol lisannya. Maka seorang suami sabar, karena di balik kesabarannya dia bisa menjadi lebih baik kepada istrinya daripada yang lainnya, maka dia telah meraih keterbaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita hidup berumah tangga sampai puluhan tahun. Selama puluhan tahun kita berusaha menjadi terbaik bagi istri, maka selama itu pula pahala ya datang dengan begitu banyak untuk kita. Dan yang terakhir, di antara cara untuk meraih pahala yang terbaik di sisi Allah dengan hidup rumah tangga adalah bekerja sama dengan istri semaksimal mungkin untuk mendidik anak-anak agar anak-anak menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Anak yang saleh adalah angan-angan dan harapan para anbiya, jangankan kita, para nabi ingin punya anak saleh. Di antara mereka yang berdoa, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah aku anak yang saleh. Di antara mereka yang berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah anugerahkanlah kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Di antara mereka yang berdoa, wajunubni wa bani an abudal asnam. Ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari kesyirikan. Di antara mereka yang berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang menegakkan salat. Impian para nabi. Kenapa? Karena mereka tahu anak yang soleh adalah aset terbaik bagi seorang. Maka seorang berjuang untuk memiliki anak yang soleh. Jika seorang dianugerahi anak soleh, maka dia mendapatkan paling tidak 3 keuntungan. Keuntungan pertama, anak soleh tersebut akan senantiasa mendoakannya. Subhanallah. Percuma kita punya anak yang sukses dalam dunia, bergelar profesor, doktor, tapi tidak soleh. Jangankan mendoakan kita, doakan dirinya sendiri dia tidak sempat. Apalagi mendoakan orang tuanya. Tapi sendiri kita punya anak, taruhlah dia tidak berhasil dalam urusan dunia. Taruhlah dia bodoh secara akal, tetapi ternyata dia soleh. Maka dia yang setia mendoakan kita, terutama ketika kita sudah di alam kubur. Siapa yang setia mendoakan kita kalau bukan anak-anak kita? Maka berjuanglah, berusahalah, keluarkan harta. Berikan waktu untuk anak-anak agar mereka menjadi anak yang soleh. Salat malamlah, menangislah kepada Allah agar menjadikan anak kita anak-anak yang soleh. Karena itu aset yang terbaik bagi kita. Kemudian manfaat yang kedua, kalau seandainya anak kita anak yang soleh, kalau kita didik mereka, dan ternyata mereka dapat hidayah gara-gara sebab kita yang masukkan ke pondok, kita yang panggil guru ngaji, kita yang ngajak ikut pengajian, kita yang talqin Al-Fatihah, kemudian mereka menjadi anak soleh, maka seluruh amal soleh yang mereka lakukan, pahalanya juga mengalir kepada kita. Seluruh amal soleh yang mereka lakukan, pahalanya mengalir kepada kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, bagi dia pahala orang yang mengerjakannya. Jika kita menjadi sebab anak-anak menjadi soleh dan soleha, seluruh amal soleh mereka baca Quran, mereka puasa, mereka salat, mereka berdoa, mereka bersedekah, kita dulu yang ngajarin. Semuanya pahalanya mengalir juga pada kita, maka ini aset terbesar bagi kita. Yang terakhir, kalau seandainya di akhirat kelak ternyata anak-anak derajatnya lebih tinggi daripada kita, maka bisa jadi Allah mengabulkan mereka untuk beri syafaat agar derajat kita dinaikkan bersama dengan anak-anak kita. Ini keuntungan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya aset terbesar
Dan pahala yang paling banyak bisa kita dapatkan di antaranya dengan berjuang mendidik anak-anak agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.